guys, balik lagi sama gue Aryo. Ini untuk di YouTube versi lengkapnya untuk match melawan Leeds United tadi pagi gitu ya. Untuk Liverpool sendiri di babak pertama, Liverpool menurunkan line up seperti ini. Kalau dari segi line up, dari dua pertandingan sebelumnya, ini yang paling bagus untuk di babak pertama gitu ya. Karena Isak main, Wirtz main, Szoboszlai main, Rio main, Frimpong main, Kerkez main, Mamardashvili main, dan sisanya akademi gitu ya. Ya menurut gue, karena kita memainkan line up yang bagus, otomatis dari segi permainan juga bagus guys. Nah, babak pertama, hampir seluruh babak pertama kita yang menguasai. Dari awal permainan juga kita sudah neken gitu ya. Alhasil di bawah 10 menit kita tuh udah punya corner yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Szoboszlai yang ngambil corner, ada flick dari Kerkez, lalu di shoot sama Luke Chambers. Setelah itu ya kita bermain layaknya Liverpool yang tahu cara pressingnya itu seperti apa. Jadi kayak kalau misalkan Leeds nguasain bola, kita tahu kita harus nge-press siapa. Jadi kayak satu-satu dijagain, di press. Kalau misalkan bolanya lepas, kita langsung nge-press, kita langsung counter. Ya seperti itulah. Hingga golnya Wirtz yang ada kombinasi antara Nyoni, Frimpong, sama Wirtz. Kalau misalkan kita lihat dari ketiga kombinasi ini, Nyoni ini memang tadi pagi itu mainnya bagus banget guys. Dia menjadi gelandang tengah yang tahu tempo gimana gue harus menang ngambil bola dan gue harus deliver bola itu ke depan. Nah, memang selama 45 menit ini kita unggul 2-0, tapi sebenarnya itu karena kualitas pemain kita di atas Leeds United gitu ya. Karena Leeds United juga ada beberapa pemain inti mereka yang main, dan ada beberapa kesempatan juga dari Leeds United yang harusnya bisa gol, tapi untungnya ada Mamardashvili yang sigap gitu ya. Nah, untuk di babak kedua seperti apa? Yang bisa gue bilang adalah line up antara babak pertama dan babak kedua, seperti yang tadi gue bilang di TikTok dan Instagram, itu tuh ada ketidakseimbangan. Babak pertama itu bagus banget, dan babak kedua itu ternyata underperform banget gitu ya. Kayak Isak sama Wirtz ditarik keluar, terus Szoboszlai juga di tengah-tengah babak kedua ditarik keluar, Kerkez tarik keluar. Maksud gue karena lawannya Leeds mungkin ya, tim Premier League juga, ya mereka harus belajar dari cara mainnya Liverpool. Nah, keempat golnya Leeds itu, ya mulai dari kerjasama mereka di gol pertama, lalu ada lemparan ke dalam di gol kedua, terus ada salah antisipasi dari Jones untuk gol ketiga mereka, dan terakhir ditutup sama lemparan ke dalam lagi yang sebenarnya, ya itu kita kurang di situ gitu loh. Babak kedua tuh memang kita nggak ada nguasain bola sama sekali, nggak ada chance create yang bagus. Alhasil ya kita cuman bisa ngoper dan nggak ada yang penetrasi ke dalam. Apalagi kayak Chiesa itu kan dijaganya ketat banget karena Leeds United itu main 3 back. Ya overall dari cara permainan gue lebih suka di babak pertama dibanding sama babak kedua. Ya walaupun dari segi pemain itu kualitasnya beda, tapi menurut gue kalau misalkan ada keseimbangan antara line up, menurut gue babak kedua kita juga bisa melawan lah istilahnya gitu. Maksudnya nggak yang nunggu, diem, terus kebobolan langsung 4 gol gitu ya. Dan hasil kita kalah 4-2, dan menurut gue kekalahan ini harus ada gitu ya. Maksudnya ya nama juga pre-season, nggak harus menang-menang terus gitu ya. Ada kalahnya biar kita bisa belajar di match selanjutnya. Untuk match selanjutnya kan kita ada 2 kali tuh, ya 3 kali. Satunya itu lawan Como itu di Aksa Training Center yang tertutup. Kalau di Anfield itu lawan Monaco dulu, baru Como lagi gitu ya. Gue pengen ngeliat antara babak pertama sama babak kedua itu ada keseimbangan line up-nya, ada keseimbangan pemain yang diturunkan. Dan menurut gue harus ada leadership yang bener-bener bagus sih guys. Karena kan kita semua tahu kan kemarin Jones ngambek ya. Maksudnya kayak Jones marah-marah gak jelas. Dan menurut gue kapten itu bukan sekedar pemain akademi dan bukan sekedar orang lama di Liverpool. Ya, sekarang kalau orang lama di Liverpool, Gomez juga lama guys. Dan Gomez aja bukan kapten inti gitu kan. Maksudnya kalau misalkan nggak ada Van Dijk, nggak ada, kalau dulu ya, kalau nggak ada Van Dijk, nggak ada Trent, baru dia jadi kapten. Ya dia aja sabar gitu loh. Maksudnya kayak kenapa harus Jones marah-marah gitu. Alhasil kan dia juga pasti kasih ban kapten juga nggak bisa ngapa-ngapain. Orang antisipasi gol ketiga jadi nggak bisa. Terus kayak leadership dia juga kurang. Dan menurut gue untuk leadership itu harus dipilih bener-bener selain Van Dijk ya, karena memang Van Dijk itu tipikal leadership yang banyak ngomong buat ngatur pemain agar skemanya berjalan lancar lah kayak gitu. Oke guys, menurut gue kekalahan ini tuh wajib ada biar seperti yang tadi gue bilang, untuk match-match selanjutnya itu bisa ada pelajaran dari Liverpool dan Andoni Iraola sendiri. Oke guys, segini aja untuk rekapan lengkapnya. See you next video. Dadah guys.